الحمد لله الذي جمعنا على محبة لخير خلق الله والصلاة والسلام على سيد السادة أبا القاسم سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه وسلم. يا نور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم حببنا إلى النبي وحبب النبي إلينا آمين يا رب العالمين. أما بعد, yang saya muliakan guru kita semuanya Al-Habib Rus bin Yahya dan saudara beliau Al-Habib Ridho dan segenap para habaib yang hadir dan segenap para santri, para jamaah Majlis Anwar Raudhah, semoga kita semuanya diberikan keberkahan umur fi taatillah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan lisan kita untuk memuji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mudahkan lisan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah ini sebagai tanda antum semua bakal berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apapun yang berhubungan dengan Rasulullah itu menjadi berkah. Kita memang bukan hidup di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi keberkahan itu terus insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ketika sahabat mereka berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat itu senantiasa mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ainil mahabbah wal ihtiram, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan keberkahan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di zaman Nabi ada namanya Abu Lahab. Abu Lahab mereka memandang Kanjeng Nabi Muhammad tapi memandang dengan bi'ainil ihtiqar, dengan pandangan meremehkan, dengan pandangan tidak ada rasa takdim dan memuliakan. Maka Abu Lahab naudzubillah tidak mendapatkan apa-apa sir rahasia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita sama seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal. Kemudian apapun yang disentuh, dilihat, diperhatikan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkah. Bahkan sampai alat musik yang kita gunakan malam ini, rebana, yang ini salah satu alat musik yang pernah dilihat oleh Kanjeng Nabi, akhirnya berkah sampai sekarang kita rasakan. Sedangkan alat musik yang lainnya punah. Alat musik yang lainnya udah nggak terpakai. Alat musik yang lainnya membosankan. Akan tetapi dengan berbeda dengan alat musik yang pernah dilihat oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga kisah salah satu perempuan di kota Madinah itu badiul lisan. Perempuan itu lisannya jelek, suka mengejek, suka mencaci, akhlaknya jelek, nggak punya rasa malu. Suatu saat Nabi bersama sahabat-sahabatnya lagi makan, perempuan yang jelek ini tiba-tiba berjalan gojoloki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok mangan dewe gak bagi-bagi. Kemudian sahabat-sahabat jengkel melihat atas perilaku jelek dari wanita yang jelek ini. Ini perempuan memang kurang ajar. Perempuan ini kok berani gojoloki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabar. Kemudian Nabi Muhammad SAW menawari, apakah engkau mau ini makanan? Ya, saya mau. Kemudian diambilkan dari Nabi Muhammad SAW, ini, wahai seorang perempuan ini. Perempuan itu kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, kalau yang di depan itu aku enggak mau. Aku kepingin yang ada dalam lisanmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya kepingin apa yang saat kamu punya itu kau berikan kepada diriku. Sahabat-sahabat semakin jengkel lagi. Ini perempuan kurang ajar. Kemudian akhirnya makanan itu diambil oleh Nabi Muhammad SAW, dikunyah, diambil dari lisan Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada seorang perempuan itu. Allahumma shalli ala Muhammad.
Kemudian dimakanlah bekas air liur makanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW oleh perempuan yang nakal, yang jelek, yang gak punya rasa malu, yang badi ulisan, yang omongannya jelek. Kemudian dimakan itu makanan. Ketika dimakan itu makanan yang bercampur air liur Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka perempuan yang jelek itu berubah drastis menjadi perempuan yang salihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak lain tidak bukan karena ketetesan air liur Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Perempuan itu yang aslinya nggak punya rasa malu jadi pemalu. Perempuan itu yang suka mencaci jadi punya rasa malu. Perempuan itu yang kalau ngomong maaf jelek, jadi ngomongannya tidak pernah mengucapkan yang jelek. Tidak lain tidak bukan karena bercampur air liurnya dengan air liur Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan banyak kisah-kisah yang terjadi di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW hal-hal seperti itu. Ada anak kecil kepalanya diusap-usap oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Anak kecil itu sampai tua seluruh rambutnya beruban. Bekas yang diusap Kanjeng Nabi Muhammad SAW rambutnya tetap hitam dan indah. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu juga ada orang yang mengambil air keringat, bekas keringat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dimasukkan satu botol. Air keringat itu dibawa kemana-mana. Tidaklah air keringat itu dimasukkan di kesak dia, di saku dia, dan dia masuk ke satu ruangan, melainkan ruangan tersebut semerbak wangi. Sampai orang-orang gumun, ini wangi dari mana, dari mana? Mereka menunjukkan, ini saya bawa minyak wangi yang terbaik di dunia, yaitu keringat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu mereka sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita ini juga bisa merasakan sama yang ada pada mereka, tapi tidak sekelas mereka. Apa itu? Ulama mengatakan, memang kita tidak hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kita bisa merasakan sir wal asrar, rahasia daripada nur Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ulama mengatakan di antaranya yang bisa kita rasakan, kita ambil dari sir rahasia Nabi Muhammad SAW adalah dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Seakan-akan saat ini majelis ini mulai tadi kita duduk di sini, kita memberikan makan ruh kita dengan ruh Nabi Muhammad SAW. Artinya ketika orang semakin banyak sholawat, semakin tadi kita baca Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim, itu tidak lain tidak bukan kita menyuapi ruh kita dengan suapan ruh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka tidak heran orang yang banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW nasibnya sama seperti perempuan tadi itu. Dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seseorang yang baik. Amin ya rabbal. Kemudian yang kedua ulama mengatakan di antara sir rahasia dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bisa kita rasakan itu di antaranya apa? Yang kedua adalah ma'u zamzam. Air zamzam. Kok bisa begitu? Iya. Karena bi'ru zamzam pernah suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pernah minta disodori zamzam. Nabi Muhammad minta diambilkan zamzam. Ketika diberikan zamzam, Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengambil dan itu air zamzam itu ditiup-tiup, diidoni dikit-dikit. Bahasanya apa? Gitu. Kemudian dimasukkan kembali ke sumur zamzam. Oleh karena itu setiap kita sampai sekarang kita meminum air zamzam, saat itu sampai sekarang kita mendapatkan campuran dari air liur Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka tidak kaget ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung untuk apa diminum. Kalau kita niat dari zam-zam itu kepingin kita menjadi orang cerdas, maka Allah akan memberikan kecerdasan kepada kita. Kita kepingin wajah kita glowing, maka diberikan glowing. Kita kepingin menjadi orang yang bagaimana? Tergantung saat minum itu kita minum zam-zam, maka kita mendapatkan sir rahasia dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian zam-zam itu juga ada keanehan juga. Orang munafik itu tidak bisa kenyang dengan zam-zam. Akan tetapi berbeda dengan orang mukmin. Orang itu kalau iman, makanya kita saat minum zam-zam, kita dianjurkan saat minum zam-zam at-tadallu, minum sampai kekenyangan. Karena apa? Itu nanti bisa merontokkan segala dosa-dosa, merontokkan segala penyakit-penyakit dalam kita.
tidak lain tidak bukan karena di dalam sumur Zam-Zam ada tetesan-tetesan air liur Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan saya dengar juga Mbah Maimun Zubair itu berusaha setiap tahajud beliau minum Zam-Zam. Jadi beliau mesti berusaha kalau di tempat kamar beliau lek wis wayane tahajud beliau meminum air ma'u Zam-Zam. Dan banyak para ulama-ulama seperti Abu Yazid Muhammad bin Abi al-Maliki, ma syaribtu illa Zam-Zam. Mereka sampai-sampai mereka tidaklah minum kecuali berusaha dengan Zam-Zam. Mengapa? Karena di dalam Zam-Zam ada sir rahasia dari air liur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yang mungkin bisa kita rasakan daripada sir madat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah majalisul ulama. Allahumma shalli ala Muhammad. Man arada an yanzura ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Barang siapa yang kepingin tahu bagaimana sih majelisnya para nabi-nabi terdahulu, sedangkan kita tidak hidup di zaman nabi, maka ulama mengatakan falyanzur ila majalisil ulama. Maka lihatlah di majelis-majelisnya para ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama mengatakan yang dimaksud ulama yang berkatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama yang mereka memiliki rasa takut kepada Nabi Muhammad, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada malam ini mulai tadi Al-Fakir perhatikan Al-Habib Idrus, insyaallah beliau termasuk yang disebutkan oleh para ulama, ulama yang memiliki rasa takut kepada Allah dan ulama yang memiliki kecintaan, mahabbah, kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga majelis ini bisa menjadikan nanti kita berkumpul juga dengan Sayyidul Ulama, dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal afwa ala al-itala ya habib.